Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisda Mayanti, Stambuk A241-20008. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B kelompok 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas awal percobaan 7 mengenai koefisien muai panjang. Pemuaian ialah bertambahnya suatu ukuran benda yang diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian tersebut dapat terjadi pada zat-zat padat, cair maupun gas. Besarnya pemuaian tersebut sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu dan juga jenis zat. Efek pemuaian zat tersebut sangat bermanfaat di dalam suatu pengembangan berbagai teknologi. Sebagian besar zat akan mengalami pembesaran jika dipanaskan dan mengalami pengecilan jika didinginkan. Ketika suatu zat dipanaskan, maka molekul-molekul yang terdapat pada zat tersebut akan bergetar lebih cepat, dan amplitudo getaran akan semakin bertambah besar. Akibatnya, jarak antara molekul benda akan menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pada pemuaian panas dapat diartikan sebagai perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, ataupun juga berubah suatu volumenya dikarenakan terkena panas atau kalor. Pemuaian tiap-tiap benda tersebut akan berbeda tergantung di suhu di sekitar dan juga koefisien muai atau juga daya muai dari benda itu. Pemuaian terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat, di mana pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Bingkai jendela pada siang hari tampak melengkung. Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemuaian. Pemuaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Pemuaian pada suatu zat padat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, di mana pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang suatu benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu yaitu delta L sama dengan L0 dikali alpha dikali delta T, atau L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alpha dikali delta T, di mana L sama dengan panjang akhir, L0 sama dengan panjang mula-mula, delta L sama dengan pertambahan panjang, alpha sama dengan koefisien muai panjang, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Yang kedua yaitu pemuaian luas, di mana pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh pemuaian yaitu jendela kaca rumah. Pada suatu udara dingin, kaca menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu.
Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut. Untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir digunakan persamaan A sama dengan A0 ditambah delta A atau delta A sama dengan A0 dikurang beta dikali delta T, atau delta A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, di mana A sama dengan luas akhir, delta 0 sama dengan pertambahan luas, A0 sama dengan luas mula-mula, beta sama dengan koefisien muai luas zat, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Ketiga yaitu pemuaian volume, di mana pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi, karena itu untuk menerima koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Persamaan yang digunakan yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah Y dikali delta T, di mana V sama dengan volume akhir, V0 sama dengan volume mula-mula, delta V sama dengan pertambahan volume, Y sama dengan koefisien muai volume, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Jenis pemuaian yang kedua yaitu pemuaian zat cair, di mana pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang maupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat yang terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Pemuaian yang ketiga yaitu pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas, yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Pemuaian pada gas adalah pemuaian volume yang dirumuskan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah Y dikali delta L, di mana Y sama dengan koefisien muai volume. Pemuaian pada zat gas terdapat 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, pada tekanan tetap atau isobarik, dan volume tetap atau isokorik. Penyebab terjadinya pemuaian yaitu proses pemuaian secara garis besar terjadi karena 3 hal, yaitu adanya kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan laju alir yang terlalu cepat. Saat terjadi kenaikan temperatur, akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Adanya tabrakan itu menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara ilmiah atau disebut dengan pemuaian. Dalam ilmu fisika, koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda tiap satu satuan panjang saat terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Disebut juga dengan koefisien muai linear. Berdasarkan definisi tersebut, kita bisa tahu bahwa koefisien muai panjang itu terdiri dari bilangan atau angka. Besar angkanya bisa berbeda-beda untuk setiap benda. Mengapa berbeda-beda? Karena koefisien muai panjang zat
padat itu bergantung pada jenis benda atau jenis bahan. Dengan kata lain, koefisien muai panjang merupakan salah satu karakteristik khusus suatu bahan dan merespon terjadinya kenaikan suhu. Karena itu pula, masing-masing jenis bahan bisa memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Contohnya, nilai koefisien muai panjang pada bahan tembaga berbeda dengan nilai koefisien panjang pada besi atau baja. Koefisien muai panjang adalah perbandingan pertambahan panjang benda dari panjangnya semula setiap kenaikan suhu sebesar satu satuan suhu yang dirumuskan alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T, atau delta L sama dengan LT dikurang L0, atau delta T sama dengan T dikurang T0, di mana alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta L sama dengan pertambahan panjang benda, delta T sama dengan perubahan suhu, LT sama dengan panjang benda setelah dipanaskan, L0 sama dengan panjang benda mula-mula, T sama dengan suhu benda setelah dipanaskan, dan T0 sama dengan suhu benda mula-mula. Faktor yang mempengaruhi pemuaian yaitu yang pertama yaitu panjang benda. Semakin panjang suatu ukuran benda padat yang dipanaskan, maka semakin besar pemuaiannya. Contohnya, sebuah batang besi yang awalnya panjangnya 1 meter sebelum dipanaskan akan memuai menjadi 2 kali lipat dari pemuaian batang besi lainnya yang panjangnya 0,5 meter sebelum dipanaskan. Yang kedua yaitu besarnya perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu yang dialami suatu benda antara sebelum dan sesudah dipanaskan, semakin besar pula pemuaiannya. Yang ketiga yaitu jenis zat padatnya. Misalnya aluminium. Pemuaian aluminium lebih besar dibanding baja dan tembaga. Hal ini berarti pertambahan panjang aluminium lebih besar dari tembaga dan baja. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu di mana alat yang dibedakan menjadi 2 yaitu alat yang digunakan secara offline dan alat yang digunakan secara online. Adapun alat yang digunakan secara offline yaitu yang pertama satu set expansion apparatus yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan logam dan kuningan yang akan digunakan dalam percobaan. Yang kedua, termometer digital yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur zat yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga yaitu selang karet yang berfungsi untuk menghubungkan steam generator dengan batang logam dan menyalurkan air yang keluar dari steam generator ke batang logam. Yang keempat yaitu cawan Petri yang berfungsi untuk menampung air yang keluar dari lubang yang ada pada batang logam pada saat air mendidih. Yang kelima yaitu dial Jauge berfungsi untuk mengukur perubahan relatif panjang suatu logam. Yang keenam yaitu steam generator yang berfungsi untuk menampung air yang akan dididihkan atau sebagai tempat untuk memanaskan air. Yang ketujuh yaitu alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil percobaan. Alat yang digunakan secara offline yaitu yang pertama yaitu laptop. Digunakan untuk mengunduh atau menginstal aplikasi Virtual Physical Laboratory atau biasa disingkat dengan VPL. Yang kedua yaitu aplikasi Virtual Physical Laboratory atau VPL yang digunakan untuk melakukan percobaan koefisien muai panjang. Yang ketiga yaitu ballpoint, digunakan untuk mencatat hasil percobaan. Yang keempat yaitu kertas
sebagai tempat untuk mencatat data hasil percobaan. Adapun bahan yang sering digunakan saat percobaan yaitu aluminium, tembaga, dan kaca borosilikat. Kenaikan suhu udara mengakibatkan pemuaian pada rel kereta api yang termasuk benda patung. Kenaikan suhu yang mengakibatkan pemuaian pada rel kereta api yang termasuk benda padat yang bisa juga memuai karena panas matahari. Oleh karena itu, antar rel harus diberi celah sebagai ruang muai untuk rel sehingga rel tersebut tidak melengkung.